Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas perbankan syariah C dengan anggota yang pertama Nur Cahyo dengan NIM 402190074, yang kedua Nur Laili Fauzia dengan NIM 402190075, dan yang terakhir saya Nuratika Aini dengan NIM 402190076. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa atau etimologi, al-muhkam yang berasal dari kata ikam mempunyai banyak arti. Namun dari berbagai makna tersebut akan mengerucut pada satu arti, yaitu mencegah. Sedangkan al-mutasyabih itu mempunyai makna yang menunjukkan keserupaan dan kemiripan. Kemudian secara istilah atau terminologi, kata al-muhkam dan mutasyabih menimbulkan banyak tafsiran di kalangan ulama. Di antaranya yang pertama, al-muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, baik karena kejelasannya atau karena ditakwil, sedangkan al-mutasyabih adalah lafal yang hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya, seperti datangnya kiamat, keluarnya dajjal, dan huruf muqatta'ah di permulaan surat-surat. Yang kedua, al-muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan al-mutasyabihat adalah kebalikannya. Yang ketiga, al-muhkamat adalah ayat yang tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan satu kemungkinan, tidak ada takwilan yang lain. Sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai banyak takwilan. Yang keempat, al-muhkamat adalah ayat yang maknanya bisa dijangkau akal, sedangkan al-mutasyabihat adalah kebalikannya. Yang kelima yaitu al-muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya bisa berdiri sendiri, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang tidak bisa diartikan kecuali disandarkan pada ayat yang lain. Yang keenam yaitu al-muhkamat adalah ayat yang menerangkan kewajiban, ancaman, dan janji-janji, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menerangkan cerita dan perumpamaan-perumpamaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kriteria ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ali ibnu Abi Tholhah memberikan kriteria ayat-ayat muhkamat sebagai berikut, yakni ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain, ayat-ayat yang menghalalkan, ayat-ayat yang mengharamkan, ayat-ayat yang mengandung kewajiban, ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan, ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian, ayat-ayat yang berisi beberapa variabel, ayat-ayat yang mengandung sumpah, ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan. Selanjutnya yaitu pendapat para ulama tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, seluruh ayat Al-Quran adalah muhkamat berdasar pada surat Hud ayat pertama, yang artinya suatu kitab yang ayat-ayatnya tersusun rapi. Yang kedua yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah mutasyabih berdasar pada ayat 23 surat Az-Zumar, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu-mutu ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Dan yang terakhir yaitu sebagian dari Al-Quran ada yang muhkam dan sebagiannya lagi ada mutasyabih. Pendapat ini berdasar firman Allah dalam ayat 7 surat Ali Imran, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, diantaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan menurut Subhi As-Sholih membedakan pendapat ulama ke dalam 2 mazhab, yaitu yang pertama mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil ini bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah sendiri. Dan yang kedua yaitu mazhab khalaf, adalah ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil pada makna yang baik dengan zat Allah. Karena itu mereka disebut pula mu'awilah atau mazhab takwil. Mereka memaknai istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa kepayahan.
Selanjutnya, saya Nurantika Aini akan melanjutkan presentasi dari Nurlaili Fauziah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sebab adanya muhkam dan mutasyabih. 1. Kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada dua macam, yaitu A. Kesamaran dari aspek lafal mufradnya karena terdiri dari lafal yang asing dan bermakna ganda dan sebagainya. B. Kesamaran lafal murakab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Yang kedua, kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, surga neraka, dan sebagainya. 3. Kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 4 aspek, yaitu 1. Aspek kuantitas seperti masalah umum atau khusus. 2. Aspek cara, seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Yang ketiga, aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Yang keempat, aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah sesuai dengan perkataan Fakhir Ar-Razi, ayat-ayat Al-Quran ditujukan kepada semua manusia. Yang ketiga, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Dan yang keempat, untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.